Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 IBR kali ini akan mempresentasikan materi tentang metals and alloys in chemical industry. Uh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Puspita Dewi, dan kali ini saya ditemani oleh beberapa teman saya, yaitu ada Aulia Dwi Asyanti, Fajar Muhammad, dan juga Livi Magisa. Pertama, pendahuluan dan teori. Next. Untuk pendahuluan, perkembangan dalam pengolahan, produksi, dan pengangkutan bahan kimia selama 100 tahun terakhir telah menuntut perubahan yang sangat besar dalam bahan teknik kimia konstruksi. Satu abad yang lalu, sebagian besar peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam pembuatan bahan kimia terbuat dari kayu, besi, tembaga, dan berbagai bahan mengandung silika. Saat ini, karena volume manufaktur kimia yang jauh lebih besar dan karena bahan kimia yang lebih kompleks dan korosif yang digunakan, bahan konstruksi lainnya digunakan. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menguraikan perkembangan yang dibuat dalam teknik kimia logam dan paduan. Selanjutnya adalah persyaratan untuk bahan logam dan konstruksi. Syarat yang pertama yaitu biaya. Biaya merupakan faktor yang paling penting. Jika bukan karena biayanya yang tinggi, platina dan emas akan banyak digunakan dalam berbagai operasi kimia. Biaya yang tinggi dapat menghalangi penggunaannya, kecuali dalam beberapa kasus terisolasi. Syarat yang kedua yaitu ketahanan kimia atau thermal. Faktor terpenting kedua adalah ketahanan kimia atau panas suatu logam. Jika tidak tahan dengan kondisi yang dikenakan, material akan berkarat dan akhirnya hancur. Tidak hanya korosi logam yang memerlukan penggantian awal logam tersebut, tetapi produk korosi dapat mencemari bahan yang diproses sehingga menjadi tidak layak untuk dijual atau digunakan. Sehingga apabila logam atau paduan tidak tahan terhadap tindakan kimia atau thermal seperti yang ditentukan untuk penggunaan tertentu, maka tidak dapat digunakan. Syarat yang ketiga yaitu sifat fisik. Agar logam atau paduan dapat dibuat menjadi peralatan, logam atau paduan tersebut harus memiliki sifat yang memungkinkan pembuatan tersebut. Sifat fisik yang diinginkan adalah kemampuan mesin, kemampuan las, kekuatan, kemampuan kerja, kemampuan cor, dan lain-lain. Beberapa paduan seperti besi silikon dan paduan kromium tinggi dapat berhasil dicetak, tetapi karena keras dan rapuh tidak dapat dikerjakan. Paduan seperti itu yang tidak bisa dikerjakan seringkali dapat dilemparkan dan digiling menjadi bentuk dan desain yang rumit. Namun, sebagian besar paduan industri dapat dikerjakan dan dikerjakan dengan casing pembanding. Selanjutnya, klasifikasi logam dan paduan menurut ahli kimia dibagi menjadi ferrous dan non-ferrous. Logam dan paduan ferrous yaitu yang pertama ada baja, tempa, dan besi timur. Yang kedua ada silikon besi. Yang ketiga ada paduan besi krom. Yang keempat ada timbal. Dan yang kelima ada besi kromium nikel. Lalu logam dan paduan non-ferrous yang pertama ada aluminium, yang kedua ada tembaga, kuningan, dan perunggu. Yang ketiga ada lead, yaitu timbal. Yang keempat ada nikel dan logam monel. Yang kelima ada nikel, kromium, alloys, serta bermacam-macam logam dan paduan yang langka. Teori elektrokimia korosi memberi kita informasi yang sangat pasti dan berguna mengenai kemungkinan perilaku logam dalam berbagai media korosi. Dan dapat diketahui bahwa logam di atas hidrogen dalam deret elektrokimia memiliki kecenderungan untuk menggantikan hidrogen dari larutan menurut persamaan Nernst. Jika kita menelaah kembali golongan logam dan paduan yang digunakan dalam industri kimia, dia akan menemukan bahwa kebanyakan dari mereka adalah yang berada di atas hidrogen dan seharusnya mudah berkarat atau larut. Karena fenomena pasif, industri kimia skala besar menjadi mungkin. Tanpa fenomena pasif, pembuatan bahan kimia harus dibatasi pada peralatan yang terbuat dari kaca, keramik, karet, logam, langka, dan lain-lain. Namun, tidak semua logam di atas hidrogen memiliki kemampuan untuk membentuk film pasif, dan film semacam itu juga tidak terbentuk di semua media yang berkarat. Aluminium tidak larut dalam asam nitrat pekat, tetapi tidak dalam asam klorida atau sulfat. Besi siliko tidak larut dalam asam sulfat, tetapi tidak dalam klorida yang mengandung sulfat.
Timbal tidak larut dalam asam sulfat encer, tetapi tidak dalam pekat. Sedangkan besi dan baja larut dalam encer, tetapi tidak dalam asam sulfat pekat. Nah, di sisi lain, jika logam atau paduan diinginkan untuk memproses campuran, misalnya asam asetat dan hidroklorat, orang tidak akan tahu apa yang harus direkomendasikan tanpa benar-benar menguji berbagai logam dan paduan pada campuran ini. Orang mungkin menebak dengan benar pada beberapa paduan, tapi kemungkinan sangat besar terhadap dugaan yang tidak termasuk akal yang didukung oleh alasan, sehingga tidak ada gunanya. Jika logam terlalu sering diuji terhadap suatu larutan tertentu, yang ada hanya akan gagal dalam penggunaan sebenarnya, seperti yang sangat disadari oleh produsen. Maka mungkin benar untuk mengatakan bahwa untuk setiap proses hanya ada satu dan hanya satu logam atau paduan yang akan bekerja dengan baik. Kemudian yang lainnya harus lebih rendah dalam derajat yang lebih rendah atau lebih besar. Terserah ahli metalurgi atau kimiawi untuk menemukan mana yang terbaik. Sampai saat ini pekerjaan tersebut belum dilakukan secara menyeluruh. Meskipun masa depan menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut harus dan akan diselesaikan secara efisien. Lanjut. Logam besi dan paduan atau biasa kita sebut dengan alloy. Lanjut. Nah, alloy ini ada besi dan baja. Apa aja sih keuntungannya? Besi dan baja itu relatif murah dan memiliki sifat fisik yang diinginkan lebih banyak digunakan daripada logam dan paduan lainnya. Nah, terus apalagi tidak hanya digunakan dengan zat yang kurang korosif, tetapi juga sering dengan asam terkuat. Terus yang terakhir ada sifat fisik yang sangat baik dari baja dan kemudahan fabrikasi membuatnya menjadi logam yang sangat diinginkan untuk konstruksi, di mana korosinya itu yang terjadi tidak parah. Selanjutnya ada besi tempa. Besi tempa memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap air. Sifat ini mungkin ditingkatkan dengan kandungan silikanya yang tinggi. Di sisi lain, kandungan silika yang tinggi mengakibatkan kurangnya ketahanan besi tempa terhadap alkali cair dan solusi kaustik yang kuat. Lanjut. Paduan selanjutnya ada besi silikon. Nah, di dalam besi silikon ini, besi silikon dengan kandungan 14% sampai 17%, silikon tampaknya menjadi komposisi yang ideal untuk ketahanan korosi. Reaksi antara alkali kuat dan basa cair yang bersifat kaustik pada besi silikon, lalu dalam besi silikon memiliki konduktivitas yang tidak sebaik besi cor. Untuk besi silikon kan digunakan untuk tekanan yang sangat tinggi, kecuali untuk peralatan yang lebih kecil. Duriron dan korosir adalah nama dagang untuk paduan besi silikon yang paling penting. Tanpa diragukan lagi, paduan ini begitu banyak digunakan dengan zat-zat korosif, sehingga akan lebih mudah mengelompokkan zat korosif yang tidak akan menolak daripada yang akan menolak. Penggunaan duriron dan korosiron tidak diragukan lagi akan lebih besar jika mereka memiliki sifat fisik yang lebih baik. Terdapat paduan baru besi silikon dengan komposisi 13,5 silikon, 3,5 molybdenum, dan 1 nikel. Paduan baru ini disebut duriklor, memiliki ketahanan yang luar biasa terhadap asam klorida dan mungkin satu-satunya paduan yang menolak zat korosif pada semua konsentrasi dan temperatur. Paduan selanjutnya ada krom dan besi krom, nikel, dan baja. Penambahan nikel dan krom menambah resistensi kimia. Krom ditambahkan minimal 11% bersamaan dengan nikel untuk menahan korosi. Paduan ini memiliki resistensi yang baik terhadap asam nitrat. Paduan ini juga digunakan untuk pembuatan berbagai jenis jus buah dengan asam-asam lemah seperti asam asetat. Asam mineral seperti hidroklorik, fosfat kasar, dan sulfur menimbulkan korosi pada paduan ini dengan mudah, meskipun fosfat memiliki pengaruh yang kecil pada paduan kromium yang lebih tinggi. Paduan ini bersifat autenitik karena kecenderungan mengkristal dalam sistem kubik berpusat muka di bawah perlakuan panas yang tepat. Nah, paduan ini tuh bisa dilas, tetapi harus diperhatikan bahwa operasi pengelasan menghasilkan gradien suhu mulai dari las cair hingga padatan logam yang dingin. Karbida disarankan untuk pengendapan pada pengelasan.
paduan harus dianilisasi dahulu di atas suhu 1800 derajat Fahrenheit untuk menghilangkan karbida yang menggumpal sisa pengelasan agar tidak mengganggu kinerja anti karat daripada paduan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.